ya bersama beliau Bapak Ibu. Ya, oke, luar biasa kawan-kawan. Terima kasih ya kawan-kawan yang hadir di Zoom on ini. Mas Edo, tadi ada beberapa kawan-kawan yang chat admin telat katanya, bisa masuk nggak tuh? Wah luar biasa Mas Edo. Tertib sekali, disiplin sekali, langsung dikunci, di lock, nggak boleh masuk. Ada Bu Maria tadi mau masuk nggak bisa, ada Bu Dewi mau masuk nggak bisa, lalu ada banyak lagi tuh yang mau masuk. Kira-kira gimana Mas Edo? Boleh masuk nggak tuh? Boleh masuk nggak? Kasihan juga tuh kalau nggak boleh masuk ya. Ya Disiplin, barangkali Pak. bisa ada toleransi Mas Edo. Nggak bisa? Mulai disiplin, Pak. Mulai disiplin. Oke, 001 sekarang manut bersama tim akademi. Mantap. Luar biasa. Mantap. Oke, saya manut sama tim akademi ya. Oke, saya ikut sama tim akademi. Luar biasa, karena itu adalah menjadi yang terbaik. Ya, saya paham itu membuat kita menjadi jauh lebih baik, kawan-kawan. Ya, artinya apa? Ya, alhamdulillah. Kemarin saya habis mengadakan meeting internal di Kota Pati. Meeting internalnya sangat dahsyat hasilnya. Wah, ya. Ada banyak burung-burung berkicau. Wah, luar biasa sekali ya. Kicauannya sangat dahsyat ya. Tapi alhamdulillah ya saya sebagai 001 dan tim yang luar biasa yang komitmen pada saat datang hadir, ada Pak Dadi, ada Pak Slamet, ada Bu Kartini, ada Pak Yono dan kawan-kawan, Bu Juarin dan kawan-kawan ya. Mereka tidak tergoyahkan. Artinya apa? Kami tetap sepakat sistem harus berjalan. Jadi jangan salah paham kawan-kawan. Di sini BW Trade bukan bisnis pat-kulipat, bukan bisnis penggandaan uang kayak Kanjeng Dimas, ya bukan. Di sini BW Trade adalah bisnis akal sehat. Ingat kawan-kawan, yang sudah pernah merasakan dunia hantu, ya, saya pernah merasakan, 9 tahun saya rasakan, cukup lelah, cukup capek, ya, hati itu penat, otak itu suntuk, ya. Dapat uang, tetapi nggak barokah. Dapat uang, dapat hasil, tetapi selesai, begitu saja, nggak jelas. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, BW Trade diajarkan oleh Pak Mandala adalah bisnis berproses, bisnis akal sehat, ya, sesuai dari omset, ya. Ketika omset kawan-kawan tidak ada, maka ya bagi hasilnya pun menjadi kecil. Ya, ketika omset kawan-kawan bagus, ya, luar biasa, maka bagi hasil kawan-kawan menjadi besar. Jadi kemarin saya sebelum ke Dreambook, boleh saya buka paparan dikit paradigma, ya. Kemarin saya berdiskusi dengan salah satu ada Emerald Direktur kita, Bapak Sudadi, pas kita juga silaturahmi ke rumahnya. Luar biasa apa yang dilakukan Pak Sudadi sekarang, sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena dia presentasi sekarang di timnya itu dibalik kawan-kawan. Ini boleh diduplikasikan, dibalik. Boleh untuk Pak Lukman, Pak Imam, Bang Fadli, khususnya para founder saya, tolong coba ini bisa diduplikasikan. Jadi presentasi yang dilakukan oleh Pak Sudadi sekarang adalah dia presentasikan bahwasanya di BW Trade membeli platform ya digital, oke, membeli aset, ya ada nilai kenaikan, ada nilai saham yang nanti kedepannya di extra plan-nya adalah ke extra plan hotel, ya kepemilikan saham. Lalu dia jelaskan tentang bonus aktif, sponsornya berapa, bonus prestasinya berapa ketika Anda menjalankan sesuai dengan sistem, ya. Lalu setelah itu dia terakhir dia jelaskan tentang bagi hasil. Ini dibalik sama beliau. Jadi bagi hasilnya dulu selalu kita ceritakan di atas, sekarang diceritakan paling bawah. Kenapa? Karena ketika teman-teman menceritakan bagi hasilnya di akhir, maka mindset atau message pesan yang diterima oleh calon prospek kita, ya, oleh calon mitra kita, ya, bahwasanya mereka aktif dulu baru mendapatkan bagi hasil, kawan-kawan. Paham ya?
Jadi jangan akhirnya mereka mengandalkan pasif, duduk diam, dapat uang, ya alhamdulillah. 001 prospek, kerja keras, ya, buat omset, tetap mereka dibagi. Enggak begitu kawan-kawan. Ya, Pak Dadi, Pak Slamet, Bu Kartini, semua, Bang Fadli, tim Pekanbaru, Bu Dewi, sekarang yang semangat closing-nya tinggi, dia kerja, akhirnya dibagi buat orang yang tidur. Tidak, kawan-kawan. Tidak. Ya, kita bukan bisnis 4 lipat, kita bukan bisnis penggandaan uang. Jadi kemarin kita di Pati itu sangat konflik sekali. Ya, pemahamannya mereka salah. Tapi juga saya mengakui mereka bukan salah, tapi kadang-kadang saya lihat pura-pura salah. Karena dari awal sudah kita jelaskan tentang bagi hasil kita 0 sampai 5%. Ya. Dan akhirnya di sana mereka seolah-olah tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Itu saya rasa karena ada versi kepentingan kawan-kawan. Ya, tapi is okay. Tidak ada masalah, biarkan itu terjadi, karena apapun ceritanya, seleksi alam harus terus berjalan, kawan-kawan. Ya, seleksi alam harus terus berjalan. Jadi, ibarat air sama minyak, ini nggak bisa bersatu. Ya, ibarat air sama minyak ini nggak akan bisa bersatu. Nah, bagaimana caranya? Harus ada proses filter. Sehingga semakin lama, airnya semakin bersih. Airnya semakin jernih, kawan-kawan. Ya, jadi saya ingatkan untuk kawan-kawan terutama yang ada di Zoom online ini, tolong jangan salah persepsi bahwasanya di BW Trade kita mau bisnis jangka panjang. Ya, kita mau bisnis ini diwariskan. Kita mau penghasilan kita berkesinambungan. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 5 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, lalu selesai. Bukan, kawan-kawan. Ya, paham ya? Paham? Coba ketik paham. Saya setuju, saya paham. Ya, biar paham. Oke, kawan-kawan. Ya, siapa yang paham, siapa yang nggak paham silakan. Dan saya tidak mau memaksakan untuk orang paham dan tidak masalah. Nah, itu pilihan kawan-kawan. Ya, pilihan. Semua itu pilihan. Saya yakinkan kalau kawan-kawan tidak paham tentang arah dan tujuan BW Trade, saya pastikan Anda mogok di tengah jalan. Dan itu bukan salah kami. Betul kata Mas Edo tadi, dia sampaikan bahwasanya BW Trade enggak akan scam. Wah, luar biasa. Ingat, kawan-kawan. BW Trade enggak akan scam. Yang scam adalah mitranya. Ya, dan BW Trade tidak akan takut, tidak akan khawatir kalaupun ada mitranya yang mau keluar dari BW Trade. Kalaupun ada mitranya yang mau bisnis lain dari BW Trade, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa, kawan-kawan? Karena saya sangat memahami bahwasanya manusia di dunia ini sangat banyak sekali. Kalau kata Bang Fadli, manusia yang nggak kita kenal daripada yang kita kenal itu jauh lebih banyak yang tidak kita kenal, kawan-kawan. Betul nggak? Nah, makanya itu di BW Trade ada support system 5 pilar. Inilah untungnya, kawan-kawan. Ya, 5 pilar ini diterjemahkan oleh Dreambook. Paham? 5 pilar ini diterjemahkan oleh Dreambook. Kenapa? Karena kalau cuma 5 pilar ini cuma hanya asal ngomong, cuma bicara-bicara, cuman teori-teori, ya tidak ada visualisasinya, kata Mas Edo tadi, tidak ada fisiknya, maka ini akan menjadi percuma, kawan-kawan. Ya, kalau percuma sih enggak banget ya. Tapi minimal, ini efeknya sangat kecil. Nah, alhamdulillah dihadirkan oleh tim akademi, Dreambook ini untuk meningkatkan, menunjang daripada 5 pilar. Ya, siapa yang sudah punya Dreambook, silakan ketik. Yang belum, silakan pesan sama Mas Edo. Ya, kira-kira siapa yang sudah ada Dreambook-nya? Bu Kartini. Apa tuh? Baru Bu Kartini yang baru punya. Pak Dadi.
luar biasa. Emerald Red itu harus punya. Kalau nggak nanti bahaya tuh. Nah, ya, nggak diduplikasikan kepada mitranya. Pak Slamet sudah punya, mantap, luar biasa. Pak Cori sudah punya, mantap, luar biasa. Siapa lagi? Ayo chat, jangan malu-malu. Siapa yang sudah punya? Siapa yang sudah punya? Ya, Bu Sri, silakan pesan sama Mas Edo. Siapa lagi? Bang Fadli, luar biasa, sudah punya. Ya luar biasa. Bang Fadli itu luar biasa emang. Role modelnya 5 pilar. Belum nyampe, Pak Muharram belum nyampe. Itu nanti ke Mas Edo ya. Nah, oke kawan-kawan. Dari sekian, Gus Ersat sudah pesan. Oh, luar biasa Gus Ersat, mantap. Pak Lukman belum tahu. Pak Lukman, Pak Yono, sudah punya Pak Yono? Putri Murti. Mana Pak Yono? Pak Lukman, pesan sama Mas Edo. Apalagi founder, nggak punya bahaya. Pak Yono, aduh, Roach Director, Pak Abu Kartini punya. Pak Yono nggak punya. Aduh, kejar. Harus punya, wajib punya. Pekanbaru, mana tim Pekanbaru? Pak Imam, Bu Dewi, belum pesan, sudah pesan. Ya, manajer khususnya wajib punya dream book. Kenapa? Kalau teman-teman di posisi manajer nggak punya dream book, saya pastikan lambat suksesnya, lambat kawan-kawan. Ya, karena di sana ada 5 pilar. Manajer sangat wajib. Jadi kawan-kawan ingat, betul apa kata Mas Edo tadi? Hidup kita jangan seperti zombie. Apa itu zombie? Tidak punya tujuan, tidak punya arah. Ya. Hidup kita ini harus punya tujuan, kawan-kawan. Tujuannya apa? Wah, saya ingin sukses, Pak. Saya ingin membahagiakan orang tua kita, Pak. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, Pak. Saya ingin keliling dunia, Pak. Saya ingin. Ya. Tapi, kawan-kawan cuman hanya ingin, punya impian, ya. Nggak action, percuma. Nah, jadi kawan-kawan memang betul harus punya impian dulu dalam hidup ini. Punya impian itu wajib biar kita nggak seperti zombie. Kenapa? Kalau kita sudah punya impian, maka kita punya semangat. Saya yakin nih, ini impiannya masih agak buram-buram nih kawan-kawan. Berapa persen ini masih ada agak buram-buram. Kenapa? Karena semangatnya itu belum maksimal. Jadi kalau orang sudah punya impian, kawan-kawan, pasti semangatnya tuh keluar. Ada masalah, nggak ngefek. Ada utang banyak, nggak ngaruh. Hantam semuanya. Ya, karena dia punya semangat, dia punya impian. Jatuh nggak ngaruh, gagal nggak ngaruh, kawan-kawan. Ya. Jadi kuncinya Anda harus punya impian. Yang kedua, pasti Anda punya semangat. Impian, semangat. Oke? Lalu setelah impian, semangat, Anda pasti yakin. Oke? Ini stepnya nih. Ini stepnya. Impian, semangat, Anda yakin. Paham? Ketika Anda sudah yakin, Anda pasti berani. Ketika Anda sudah berani, Anda pasti fokus. Total. Nggak bisa dikotak-katik. Ini nih. Ini 5 juga nih. Ya. 5 pilar juga berarti. Ya 5 pilar kita. Nanti saya akan bahas di Dreambook. Sebelumnya kita punya impian. Contoh. Maaf, saya analogikan misalnya di dalam agama. Anda memilih agama, pasti punya impian. Impiannya apa? Saya ingin surganya Allah. Saya ingin ridhonya Allah. Saya ingin dapat surganya Tuhan. Saya ingin dapat kasihnya Tuhan. Itu impiannya. Betul nggak? Anda punya impian itu, kawan-kawan. Lalu yang kedua, ketika Anda punya impian, Anda punya semangat. Semangat apa? Mencari ilmu.
mencari tahu, mencari paham. Anda berguru ke ustadz, Anda berguru ke pendeta, Anda berguru kemana yang Anda yakini. Ya, karena Anda punya semangat, karena Anda punya impian. Ya, lalu Anda terus jalan, cari tahu. Nah, bagaimana caranya menggapai surganya Allah, bagaimana caranya mencapai ridhonya Allah, bagaimana caranya saya menjadi orang bermanfaat, saya mendapat kasihnya Tuhan. Ya, Anda belajar, cari tahu. Nah, setelah Anda tahu, dikasih tahu sama mentornya, dikasih tahu sama ustadznya, dikasih tahu sama pendetanya, akhirnya Anda yakin. Paham nggak? Yakin. Setelah Anda sudah terisi ilmunya, terus dapat ilmunya, Anda cari dari alam, Anda cari dari alam. Dapat lagi ilmunya. Dan setelah Anda terisi, Anda pasti yakin bahwasanya agama saya ini sangat tepat buat menuju impian saya, surganya Tuhan, surganya Allah. Betul nggak? Yakin. Nah, setelah Anda sudah yakin, pasti Anda punya keberanian, kawan-kawan. Berani membela agamanya. Karena Anda sudah punya keyakinan. Kalau ada yang colek keyakinan saya hantam. Wah, kan gitu. Ya. Karena Anda sudah punya keyakinan nih. Kuat keyakinan Anda. Tangguh. Ada yang, ini begini. Wah, hajar kamu. Wah, betul ya Pak Slamet ya? Pak Slamet langsung nyambung tuh. Wah ini, nggak bener nih. Misalnya contoh, maaf, agama Islam, agama Kristen, digini-giniin. Oh, udah. Wah, ada apa sama saya? Ayo. Wah, kalau orang Kerawang, siap waing. Wah, hantam siap. Wah, itu. Membela. Pasti itu kawan-kawan. Anda punya keberanian. Karena Anda sudah yakin. Ya, paham ya saya. Lalu yang terakhir adalah Anda pasti fokus. Karena Anda konsisten. Ya, karena Anda sudah yakin. Udah mantap. Inilah pilihan saya. Paham? Sama kayak memilih BW Trade. Banyak di luar sana bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D. Kenapa sih saya memilih BW Trade? Pasti ada dasar dan alasan yang kuat. Betul nggak? Kenapa sih saya pilih Islam? Kenapa sih saya pilih Nasrani? Pasti teman-teman punya alasan yang kuat. Kenapa saya pilih Hindu? Kenapa saya pilih ini, pilih itu? Pasti Anda punya alasan yang kuat, kawan-kawan. Ini sekalian saya cari teman-teman ini. Nyimak nggak nih? Saya ngomong-ngomong begini, kalau nggak nyimak ya percuma juga kan? Ya, jadi Anda punya alasan yang kuat. Kenapa saya memilih Islam? Wah, karena begini Pak, karena begini Pak, karena begitu Pak, karena begini dia mengajarkan ini Pak, mengajarkan ini. Itu alasan Anda, alasan kuat. Ya. Nah, kenapa Anda memilih BW Trade? Paham? Kenapa Anda memilih BW Trade? Karena BW Trade bagi hasil Pak. 0-5% Pak. Fluktuatif Pak. Tatit, kayak ibarat jantung Pak. Ada dikit bagi dikit, ada banyak bagi banyak. Ada nggak ada? Nggak ada sama sekali. Bisa? Tidak ada sama sekali. Sangat-sangat tidak mungkin. Ya, kecuali maaf, kalau udah kita larinya ke Tuhan, wah itu jangan disambung. Ini syariatnya. Sangat tidak mungkin kawan-kawan. Wah, siapa yang nulis itu? Moral. Punya impian, punya semangat, punya keyakinan, punya apa tadi? Punya impian, semangat, yakin, berani, fokus. Ya, itu kawan-kawan. Jadi kenapa saya pilih BW Trade? Karena fluktuatif bagi hasilnya. Kayak detak jantung. Kalau detak jantung itu fluktuatif,
naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, hidup nggak? Hidup. Hidup, kawan. Pernah ke rumah sakit, jenguk orang sakit, pasti detak jantungnya begini ketika dia masih hidup. Bener nggak? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi jangan gagal fokus, jangan gagal pemahaman ya. Jadi jangan pemahamannya bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil saya kecil, bagi hasil besar. Kalau bagi hasilnya kecil, introspeksi diri. Kenapa saya kerjanya dikit? Nah, harus kerja lagi, lebih maksimal lagi. Ah, gitu ya. Jadi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Sehingga kalau naik turun terus, naik turun terus, naik turun terus, kapan matinya? Kapan skemnya? Pak Slamet kerja terus, yang lain kerja terus. Ada yang nggak kerja, dia yang scam. Yang kerja, dia terus jalan, dia terus jalan, dia terus jalan, dia terus jalan. Continue, continue, continue. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak bagus, ya, bisa keliling luar negeri. Karena continue terus, bonus terus mengalir. Terus mengalir, pipa sudah tersambung, pipa sudah tersambung. A, B, C, D, pemahamannya benar, tularkan edukasi yang benar, pola yang benar, cara yang benar, terus tularkan. Akhirnya pipanya nyambung, dan akhirnya teman-teman rezekinya mengalir. Ya, seperti saya gendong anak, duit ngalir. Ngeliat anak main, duit ngalir. Ngomong anak, duit ngalir. Nganter istri ke pasar, duit ngalir. Kenapa? Karena Pak Yusuf sendiri, 001, masih prospek. Masih rekrut. Buktinya, berapa banyak frontline saya di dalam BW Trade. Ada Pak Dadi, ada Pak, kemarin ada timnya Pak Ustadz Jedun, ya mungkin sekarang ya oke lah, mungkin sekarang sudah beda pemahaman, tapi di sini ada Mas Nur Syahid, anaknya, jaringannya, mungkin nanti ada teman-teman lain yang masih positif, jaringannya silakan, nggak apa-apa. Kami tetap terima. Yang positif, yang masih mau bergabung, yang masih mau kita besarkan, kami siap. Yang sudah tidak mau dibesarkan, sudah tidak positif, silakan duduk di halte dulu. Nanti ketemu lagi sama kita. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya, ketemu lagi sama kita. Oke. Nah, lalu ada, tapi Pak Fendi-nya yang under saya langsung masih aktif. Pak Fendi, Banyuwangi. Lalu yang ketiga, ada Pak Imam Somali dari Pekanbaru. Melahirkan Bu Dewi, Bang Arji, Pak Mekdeng, Bunda Malizar, dan kawan-kawan. Lalu ada yang namanya Bang Padli. Luar biasa nih. Bang Padli melahirkan Bang Joni, Bu Suwarni, Pak Cori, lalu ada Pak Muaram Sukses, dan lain-lain. Lalu ada Gus Irsad. Ada under saya langsung. Ada Pak Ajis, ada Bu Yuli, ada teman-teman timnya. Yang saya juga nggak bisa sebut satu. Ya, Gus Irsad, Madura, dan seluruh Nusantara, goyang BW Trade. Wah, luar biasa. Pemahamannya harus benar. Oke. Lalu, setelah itu ada Pak Lukman. Mana Pak Lukman? Pak Lukman dari Malang. Beliau lahirkan namanya Pak TB, siapa kemarin? Yang sering WD itu Pak Lukman. Ini udah mulai aktif nih Pak Lukman nih. Awalnya padahal kemarin saya ajak dari awal nih beliau. Dari harga 19,5. Nggak percaya, nggak mau. Ini anak saya paling bontot nih. Ya, dari Bang Padli juga sama, nggak mau. Sama Pak Imam juga sama, nggak mau, tapi udah masuk duluan. Lalu Bang Padli, lalu disusul sama anak saya paling bontot sekarang, Pak Lukman. Awalnya nggak mau aktif, udah ketemu di Malang, nggak mau lagi. Nah, terus. Ya. Nah, ini ada Pak Lukman dan kawan-kawan. Lalu ada istri saya. Lihat. Ada istri saya. Saya rekrut istri saya.
Kalau andai kata ini bisnis tidak benar, ngapain saya harus rekrut orang dekat? Ngapain saya harus rekrut orang istri saya? Istri saya ngajak adik saya, adik ipar saya. Lalu ngajak saudara-saudaranya. Lalu ngajak teman-temannya. Ada tim bahagia. Ada tim cihuy. Woi. Ada tim cihuy. Nah, lalu ada tim damai. Banyak. Ya, mereka gerombolan anak-anak muda. Dan sekarang akan memeriahkan BW Trade. Nah, lalu istri saya juga ngajak temannya. Ada Bu Munima, juragan besi. Nah, Bu Munima sekarang juga udah mau aktif. Ada Mama Lisa juga sekarang sudah mulai aktif. Nah, luar biasa nggak? Lalu yang luar biasanya, saya rekrut ibu saya 001. Ya, ibu saya sekarang jalan BW Trade. Akunnya Bunda Tajir. Ya. Lalu dia ngajak temennya. Ada Bu Eka, dulu marketing Bumi Putra. Ada Bu Sulis. Ada adik saya, Sadam Hussein Ritonga. Ada adik saya, Yuni. Ada adik ipar saya, ada sepupu saya, Gebri. Ada si Mekel. Banyak. Belum, lupa saya. Saya rekrut teman SMP. Mas Eko. Tuh, coba. Mas Eko melahirkan temannya lagi. Mas Eko sekarang aktif. Luar biasa. Mas Eko positif. Fokus lagi. Luar biasa. Lalu ada teman saya di Semea. Ada Mas Wahyu di Haridar. Lalu ngajak temannya, ngajak saudaranya. Artinya, 001 saja masih ingin membangun pipa, kawan-kawan. Lah, kalau kawan-kawan founder dan direktur dan para manajer nggak semangat membangun pipa, bagaimana menduplikasikan 001? Karena bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Lakukan hal yang sama yang dilakukan oleh leadernya. Kalau leadernya begitu, kalau upline-nya begitu, lakukan. Oke, para founder saya, Pak Dadi, Pak Imam, Bang Fadli, Pak Lukman, Bu Sirsat. Oke. Mana Pak Imam? Pak Yono? Ya, lakukan. Lakukan duplikasi yang sama terhadap 001. Sehingga kalau duplikasinya menjadi sama, maka saya pastikan ya, BW Trade ini akan berjalan seumur hidup, kawan-kawan. Itu saya pastikan. Ya, berjalan seumur hidup dan tidak ada yang bisa menghalangi BW Trade. Sampai tadi Pak Mandala, saya komunikasi dengan beliau tentang sharing saya di Pati. Ya, bagus sob, luar biasa. 001 saya tegas, hormati sistem, hargai sistem. Ketika kita menghormati sistem, ketika kita sudah menghargai sistem, maka kita akan dihargai sob. Tuh 001 saya bilang. Ya, CEO saya, Pak CEO saya, Pak Mandala. Tadi kita barusan diskusi. Lalu saya bilang sama Pak Mandala, oke, tantangan berikutnya adalah, itu kan bagian dari proses, dari tantangan, benar nggak? Dari grupnya waktu pertama kali saya mendirikan, banyak yang Negatron. Lalu kedua, tim Makassar, jadi Negatron. Lalu banyak tim-tim yang lain yang gagal paham, jadi Negatron. Lalu ada lagi tim lain, sekarang Negatron lagi. Seleksi alam terus berjalan. Sampai kita bertumbuh. Dan akhirnya ketika member kita luas, member kita banyak di mana-mana di Nusantara, ya, di beberapa negara, dan saya pastikan kawan-kawan, pemerintah pasti akan melirik BW Trade. Betul nggak? Pemerintah pasti akan melirik BW Trade.
Dan afirmasi kami, afirmasi CEO, ya, bahwasanya mereka, pemerintah, akan bangga terhadap BW Trade. Wah, mereka akan bangga. Jadi, kenapa Pak Mandala dan saya bermulai daripada awal tidak pakai yang namanya backing lah, apalah. Banyak bisnis di luar sana yang baru mulai sudah ada backingnya inilah, sudah di backup inilah, sudah dibikin inilah, kamuflase lah, dicantikin lah, dipoles-poles lah, dikasih bedak lah. Betul nggak? Hah? Hah? Betul ya? Banyak ya? Katanya didukung oleh OJK lah, beginilah, begitulah. Apa hasilnya? Tapi BW Trade tidak mau begitu, kawan-kawan. Ya, BW Trade berjalan sesuai alami. Ibarat bibit, ya, pohon itu dari bibit dulu disiram, dipupuk, dipelihara, dirawat, dan akhirnya bertumbuh. Bertumbuh, sampai mengakar, kawan-kawan. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka, para pemerintah, ya, Pak Mandala bilang apa? Bahkan sob, nanti bisa jadi kawan-kawan papa saya, seorang jenderal, paman-paman saya, jenderal, nggak usah dipaksakan untuk dia pakai kostum BW Trade, tapi dia yang minta pakai baju BW Trade. Kenapa? Karena dia sudah banyak mendengar bahwasanya BW Trade bermanfaat buat masyarakat. Dia banyak melihat, dia lihat di YouTube, ada Pak Muharram yang tidak bisa sama sekali beli koin, tapi sekarang bisa. Ada Bang Fadli, anak yatim piatu, yang tidak bisa, yang tidak ada pendapatannya. Tapi dengan adanya BW Trade, dia bisa bangun rumah mertuanya. Ada Mas Doni, dia bisa bermanfaat buat keluarganya. Ada Mas Edo, yang tadinya seorang gembel, dia bermanfaat buat keluarganya. Ya, banyak lagi. Ada Pak Sudadi, bikin usaha. Dan akhirnya kawan-kawan, kita menjadi partner pemerintah. Nah, ingat, pemerintah kita sekarang upgrade. Ya, lebih naik lagi. Dia arahnya vision, digitalisasi. Jadi artinya kawan-kawan, kita jauh lebih mudah untuk masuk. Karena di sana ada Bapak Nadiem Karim, seorang menteri pendidikan yang dia biasa di online. Nah, akhirnya apa? Ketika BW Trade ini platform bisnis digital yang bisa mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang bermanfaat, mempunyai sikap, mempunyai mental yang baik dan benar, pemerintah akan mengusung BW Trade, bahkan mendukung BW Trade, kawan-kawan. Aplaus buat BW Trade, kawan-kawan. Aplaus, terima kasih kepada BW Trade. Terima kasih kepada Pak CEO kita. Ya, terima kasih kawan-kawan terhadap BW Trade. Jadi kawan-kawan, ya, pastikan 5 pilar Anda jalankan. Ya, saya yakin para manajer, para direktur yang ada di sini, saya tahu pasti paham tentang 5 pilar. Jadi nggak perlu saya bahas tentang 5 pilar, karena pembahasan 5 pilar akan dibawakan oleh tim Academy. Ya, jadi kawan-kawan semua yang ada di Zoom online ini, para manajer saya, para direktur saya, semangat, yakin, dan fokus pada tujuan Anda. Anda ingin menjadi sukses yang bermanfaat, dan kami pastikan, saya sebagai 001, kami pastikan Anda mampu mewujudkan itu ketika Anda siap untuk action dan bersama-sama Sabuk Hitam Academy. Manut mentor, go, direktur BW Trade pasti berjaya. Semut hitam berani jauh.